Baik, materi selanjutnya ialah Ifki Suri Hasibuan pada Ifki di sana. Dah. Kenapa boleh? Dah. Udah mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang menerima materi pada judul yang pertama, yaitu studi Al-Quran tentang etika berkomunikasi. Pengertian etika berkomunikasi merupakan adalah suatu aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dan ucapan-ucapan yang tidak berarti dan membawa kemudaratan di dunia dan akhirat. Etika komunikasi adalah aturan tentang perilaku manusia tentang cara berbicara dengan yang baik-baik. Prinsip etika komunikasi dalam Islam yaitu satu, prinsip kaulan balighun, yaitu ucapan atau komunikasi yang baik atau fasih dan jelas, maknanya terang dapat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Yang kedua yaitu konsep hukum Islam dalam Al-Quran. Prinsip hukum Islam adalah dasar yang melahirkan aturan-aturan hukum, sekaligus menjadi jiwa dari sistem hukum itu sendiri. Prinsip ini tidak hanya berupa aturan normatif, tetapi juga mengandung nilai etis dan spiritual yang menjadikan hukum Islam itu hidup, berkembang dan selalu relevan. Baik, prinsip hukum Islam ada tiga. Yang pertama itu prinsip tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Tiga. Selanjutnya yaitu studi Al-Quran dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter moral, yaitu Al-Quran menegaskan pentingnya akhlak yang mulia seperti kejujuran, kesabaran, dan empati serta tanggung jawab. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah sosial dan keluarga. Al-Quran telah memberikan solusi yang konkret dan untuk masalah konflik sosial. Yang ketiga yaitu etika profesional dan ekonomi. Al-Quran telah menetapkan ekonomi yang adil seperti larangan riba dan yang menghalalkan yang namanya jual beli. Yang keempat yaitu ketahanan mental dan spiritual. Oke, selanjutnya Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang paling otoritatif atau yang paling jelas, yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dan penghormatan hak. Sunnah melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Contoh hukum dalam Al-Quran yaitu ibadah, yaitu salat yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dan muamalah yaitu larangan riba yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, dan hukum keluarga yaitu waris dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, dan hukum pidana yaitu qisas pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Next. Itu selanjutnya yaitu pendidikan dalam perspektif Islam. Itu aja udah tahu. Gimana boleh tidur sendiri? Selanjutnya yaitu pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam bukan hanya memandang pendidikan sebagai menyampaikan atau menyalurkan pengetahuan saja, tetapi merupakan bentuk ibadah atau sebagai selanjutnya itu Al-Quran, pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Pendidikan dalam perspektif Al-Quran bukan hanya sekedar penyampaian ilmu, melainkan suatu bentuk spiritual dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam Al-Quran memandang pendidikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam aku ini yang dulu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Diki. Setelah kita lihat, selanjutnya saya jawab. Akan bertanya ialah
Siapa ya? Baik, pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Alia. Baik, jika ada pertanyaan pertama, pertanyaannya sebutkan prinsip hukum Islam. Baik, terima kasih kepada Alia yang mengusulkan. Yaitu sebutkan prinsip hukum Islam. Prinsip hukum Islam ada 3. Yang pertama itu tadi prinsip tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip amal ma'ruf nahi munkar. Terima kasih pada Alia yang sudah bertanya. Selanjutnya pertanyaannya dari Nanda. Baik, jika saya bertanya, pertanyaannya adalah sebutkan contoh hukum dalam Al-Quran. Baik, terima kasih kepada Anda. Tunggu. Dan terima kasih kepada Anda yang memberikan pertanyaan. Itu sebenarnya pertanyaannya contoh hukum dalam Al-Quran. Contoh hukum dalam Al-Quran ada berupa tentang hukum ibadah yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang menyuruh umat Islam untuk beribadah atau sholat. Dan yang kedua yaitu tentang hukum muamalah, yaitu tentang larangan riba yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Berikutnya itu tentang hukum keluarga, yaitu berupa hukum waris tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Yang selanjutnya itu hukum pidana atau kisos yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah bertanya pada saya ini. Tentunya akan ditutup dan akan disampaikan yang materi. Baik, cukup sekian materi saya pada siang hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.